Saudara, Kejaksaan Agung terus mengusut aliran dana dari kasus suap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar. Yang terbaru, Kejagung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sebagai tersangka kasus vonis bebas pembunuhan dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya. Kejaksaan Agung terus mengusut aliran dana dari kasus suap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar. Yang terbaru, Kejagung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sebagai tersangka. Ibu Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka kasus suap vonis bebas dalam kasus pembunuhan dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya. Penetapan tersangka setelah pemeriksaan sebagai saksi di Kejati, Jawa Timur. Melalui tersangka LR, yang merupakan kuasa hukum putranya, Ibu Ronald Tanur menyuap Hakim PN Surabaya agar Ronald bisa terbebas dari hukuman. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, Ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Tak hanya Ibu Ronald Tanur, Kejaksaan Agung juga menyebut ada peluang memeriksa Edward Tanur, mantan anggota DPR RI fraksi PKB yang juga merupakan ayah Ronald. Apakah nantinya akan ada penyidikan ini bisa mengarah ke ayah Ronald Tanur? Kemudian nanti akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat, pihak lain yang terkait. Ya, saya sampaikan sekali lagi, siapapun yang terkait dalam perkara korupsi ini nanti akan kita mintai keterangan. Sejauh mana keterlibatannya nanti akan kita tanyakan. Tidak menutup kemungkinan perkara ini nanti sepanjang cukup alat bukti, seorang yang ikut melakukan perbuatan pidana akan kita mintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam mengusut skandal suap mantan pejabat MA Zarov Rikar, Kejaksaan Agung turut menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Selain menggandeng PPATK, Kejaksaan Agung juga akan bekerja sama beberapa bank untuk mendalami simpanan dana para tersangka. Sudah minta ke PPATK untuk terkait dengan transaksi-transaksi yang bersangkutan. Ya, tapi kan tidak bisa langsung diberi, kita harus tunggu dulu, sabar. Kita sudah minta. Bahkan kita juga minta beberapa bank untuk mengetahui simpanan para tersangka. Kita sudah lakukan, dan juga yang terakhir kita sudah melakukan penelusuran aset-aset mereka yang ada di bawah Kasudit penelusuran aset di Jampitsus. Dalam skandal suap untuk putusan kasasi Ronald Tanur, tersangka kasus suap penanganan kasasi Ronald Tanur yang juga mantan pejabat di Mahkamah Agung Zarov Rikar diperiksa tim penyidik Kejagung dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Pemeriksaan Zarov Rikar oleh Badan Pengawas MA merupakan yang pertama kali digelar. Usai Zarov resmi jadi tersangka kasus suap kasasi Ronald Tanur pada 25 Oktober. Sebelumnya, penyidik juga memeriksa keluarga Zarov Rikar untuk menelusuri lebih lanjut dugaan aliran dana yang mungkin berkaitan dengan suap. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah Zarov Rikar di kawasan Senayan, Jakarta Selatan dan menemukan uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas antam 51 kg. Temuan di rumah pensiunan MA ini diduga berasal dari pengurusan perkara di peradilan sejak 2012 lalu. Uang yang disimpan pun jumlahnya lebih besar dari yang tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara Zarov pada 2022 lalu.
yakni 51 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Kemudian siapa lagi yang menjadi target Kejaksaan Agung dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jack Robi di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang, Jack Robi. Ini siapa saja saksi atau juga tersangka yang diperiksa dalam kasus suap hakim, Jack? Ya, baik Ian dan pemirsa, bahwasanya dapat kami informasikan bahwasanya hari ini pihak Kejaksaan Agung masih memeriksa narapidana kasus pembunuhan Ronald Tanur yang dilakukan di Rutan Kelas 1 Surabaya. Ronald Tanur sendiri diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyuapan dan gratifikasi atas vonis bebas dan kasasi terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Afianti beberapa waktu lalu. Pemeriksaan Ronald sebagai saksi ini merupakan pemeriksaan perdana setelah sang ibu terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan 3 orang hakim, yakni Erentua Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Bahkan kasus ini juga menyeret mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Zaraf Rikar yang turut dijadikan tersangka, yang mana tugas Rikar sendiri sebagai pengatur pertemuan antara pengacara Ronald Tanur dengan pejabat Pengadilan Negeri Kota Surabaya untuk memesan dan memilih hakim dalam kasus pembunuhan Dini Afianti. Bahkan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung ditemukan uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas antam seberat 51 kg yang diduga merupakan uang suap dan gratifikasi yang ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung di rumah Richard. Demikian. Ronald Tanur telah menjalani pemeriksaan perdana, kemudian juga ibu Ronald Tanur telah menjadi tersangka. Kemudian Jack Robi Kejagung bilang ada peluang memeriksa ayah Ronald, yaitu Edward Tanur. Kemudian saat ini di mana posisi Edward Tanur? Ya, hingga saat ini masih belum diketahui keberadaan dari ayah dan suami dari Ronald Tanur. Namun tidak menutup kemungkinan Kejaksaan Agung akan kembali memeriksa sejumlah saksi bahkan tersangka lain terkait dengan kasus suap dan gratifikasi ini. Sementara itu, menurut info yang terakhir yang kami dapatkan bahwasanya 3 hakim yang sudah ditahan dan dijadikan tersangka di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan kembali diperiksa dan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jack Robi melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Saudara, ke informasi selanjutnya, Majelis Hakim memvonis 20 tahun penjara terhadap Yuda Arfandi, terdakwa kasus pembunuhan Dante, putra dari selebritas Tamara Tiasmara. Yuda dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hukuman 20 tahun penjara dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Immanuel Tarigan kepada Yuda Arfandi atas kasus pembunuhan Dante, anak laki-laki berusia 6 tahun yang merupakan putra dari Tamara Tiasmara. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Yuda. Hal memberatkan Yuda, salah satunya ialah hakim menilai Yuda seharusnya melindungi Dante yang merupakan anak dari Tamara Tiasmara yang dekat dengan Yuda. Yuda dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante. Namun, putusan 20 tahun penjara ini tidak diterima oleh keluarga korban. Berarti hukuman mati. Bisa ya bisa doang. Hukuman mati. Protes disampaikan pihak keluarga Dante dan rekan Tamara Tiasmara usai sidang pembacaan vonis berlangsung. Mereka menilai pelaku pembunuh Dante, Yuda Arfandi, harusnya diberi hukuman mati. Ibu kandung Dante, Tamara Tiasmara, mengatakan apapun vonis yang diterima terdakwa tidak akan bisa mengembalikan anaknya Dante. Tamara mengaku menyerahkan semua keputusan hukum ke pihak-pihak terkait. Majelis Hakim yang sangat sudah bekerja keras untuk kasus ini dan terutama terima kasih teman-teman media yang dari
ada kalian aku nggak tahu bisa sekuat ini apa enggak ya. Ya dengan vonis 20 tahun sebenarnya gini loh, dengan vonis apapun itu, entah pun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Sebagai informasi, Dante, putra Tamaratia Asmara meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Yuda sengaja menenggelamkan korban ke dalam air hingga akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.